Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai traveler semua, salam jumpa lagi dengan saya Pak Adi. Masih pada video etapa keempat, road trip Pak Adi dan keluarga selama liburan ke Bali dan Lombok. Alhamdulillah, kita tidak terasa kita sudah masuk pada etapa keempat, tanggal 20 Desember 2023. Dari beberapa etapa yang Pak Adi rencanakan bersama tim, Pak Ade harapkan dalam setiap etape videonya dapat bermanfaat buat teman-teman traveler semua, dari tip-tip dan trik-trik yang akan Pak Ade berikan. Karena di setiap etape videonya insya Allah akan ada tip-tip dan trik-trik pada beberapa tempat wisata agar budget kita tidak membengkak dan ramah di kantong. Dan semua rincian biaya per etapenya akan Pak Ade rincikan dalam deskripsi, sehingga bisa menjadi acuan bagi teman traveler semua yang benar untuk mengadakan road trip bersama keluarga tercinta. Bagi teman-teman traveler yang ingin bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan video ini, silahkan bisa komen atau DM ke Pak Ade langsung. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share videonya ya guys. Baiklah, kita langsung saja simak video berikut ini. Check it out. Pada video etapa keempat section kedua ini, Pak Ade dan tim akan mulai menjelajah wilayah Bali bagian selatan dan tengah, yang merupakan sentral dari objek pariwisata yang ada di Pulau Dewata ini. Seperti sebelumnya, kita menjelajah wilayah Bali bagian utara. Setelah kami selesai dengan wisata Desa Trunyan yang penuh dengan keindahan serta misterinya, pada tengah hari kami mulai melanjutkan perjalanan menuju wilayah bagian selatan. Dan dikarenakan cacing-cacing yang ada di perut kami mulai berlari-lari mencari makanan, sesuai dengan itinerary yang sudah Pak De rencanakan, kami akan makan di Balai Udang Mangking di daerah Ubud. Restoran ini memiliki pelataran parkir yang cukup luas dengan penataan tempat yang apik, yang memiliki konsep balai yang dikelilingi oleh kolam ikan dengan suasana yang tenang dan nyaman. Dari penataan tempat dan luasnya, sepertinya restoran ini biasa juga dipakai untuk acara-acara besar seperti pernikahan dan lain-lain. Kebetulan pas Pak D datang, memang sebagian dari tempat di restoran sedang didekorasi untuk pernikahan yang katanya akan dilaksanakan esok harinya. Ketika kita masuk ke restoran, akan disambut oleh resepsionis yang ramah yang akan mengarahkan kita ke dalam dan akan memberikan pilihan kepada kita tempat makannya, karena di sana ada beberapa model tempat makannya. Dan di restoran ini kita bebas memilih tempat makannya, karena tempat makannya ada yang berupa seperti saung yang dikelilingi oleh air seperti di Jawa Barat, atau mau di ruang utamanya seperti yang Pak Ade dan tim pesan, atau juga di dalam ruangan. Menu di restoran ini juga bermacam-macam, dan dari namanya saja sudah sangat menggugah selera. Maka setelah Pak Ade memarkir mobil dengan tidak berlama-lama, kita berjalan menuju dalam restorannya untuk segera memenuhi kebutuhan utama makhluk hidup, yaitu makan. Tapi ingat ya guys, prinsipnya kita tidak hidup untuk makan, tapi kita makan untuk melanjutkan kehidupan. Oh ya guys, untuk kalian yang muslim jangan khawatir, karena di restoran ini juga menyediakan musola yang nyaman untuk kita beribadah. Sepertinya bertoleransi dalam beragama memang sudah mengakar kuat di Pulau Dewata ini. Di restoran ini Pak Ade dan tim menghabiskan sebesar 600.000 untuk makan siang berlima dengan menu yang cukup lengkap. Tapi Pak Ade tidak sempat fotonya karena sudah keburu lapar. Mau difoto piringnya sudah keburu kosong semua. Tapi yang jelas, alhamdulillah kita tidak kelaparan lagi.
Setelah selesai kita mengisi perut serta melaksanakan ibadah sholat zuhur dan asar yang dijamak dan diringkas, akhirnya kita melanjutkan perjalanan menuju tempat wisata berikutnya. Di sini kakak mulai menjalankan tugasnya ya guys sebagai supir spare kita. Kalau boleh bilang sebenarnya antara gaya menyupir Pak Ade dan kakak masih lebih baik gaya menyupir kakak karena lebih halus dan nyaman buat penumpang. Bahkan Pak Ade pun sekarang lebih banyak belajar dari kakak cara menyupir yang halus. Yang padahal awalnya ketika kakak belum bisa menyupir, Pak Ade mengajari. Tapi tidak ada salahnya kalau memang itu bagus dan baik. Kita sebagai orang tua juga kadang perlu belajar dari anak. Jadi keseimbangan tetap terjaga gitu loh guys. Alhamdulillah akhirnya sekitar pukul 17 kita tiba di tempat wisata berikutnya yang merupakan tempat ikonik juga di Pulau Dewata ini. Karena pada ingat waktu kecil nonton TV yang layarnya masih ada pintu grendelnya seperti gerasi. Dalam siaran TV tersebut sebelum acara ditutup pada tengah malam selalu menampilkan tempat wisata yang ikonik yaitu Pura Tanah Lot. Keunikan dari Pura Tanah Lot ini adalah pura yang terletak di sebuah pulau kecil berbatu dengan pemandangan laut. Ada mitos yang mengatakan pada saat mendirikan pura ini Sang Dang Hyang Nirata merubah selendangnya menjadi ular penjaga pura. Makanya terkadang pengunjung di sini kadang suka melihat ular dengan warna kulit hitam dan putih seperti warna selendang dari pertapa sakti tersebut yang berkeliaran di tempat ini, yang katanya merupakan keturunan ular dari ular penjaga yang berasal dari pertapa sakti tersebut. Secara ilmiah, melihat ciri dan jenis ular yang ada di tanah laut ini merupakan spesies ular laut dengan bentuk ekor yang pipih. Ular jenis ini sebenarnya sangat berbisa dengan racun 3 kali lebih kuat dari jenis ular kobra. Namun konon katanya menurut info masyarakat setempat, ular ini enggan untuk menyerang atau menggigit manusia. Bahkan dari mitos yang ada, kita dianggap beruntung bila bisa bertemu ular ini, karena jika teman traveler berdoa sambil memegang ular ini, dipercaya doa kita dapat terkabul. Tapi jika ingin melakukan ritual ini, sebaiknya teman traveler minta didampingi oleh penduduk tempat ya guys. Tapi Pak Ade dan tim sendiri memutuskan untuk tidak turun ke guanya di bawah. Selain karena kami sudah agak kelelahan, juga hari saat itu sudah mulai beranjak sore dan kurang baik kalau hari sudah gelap dan kami masih berada di Gua Pura Tanah Lot. Pak Ade dan tim hanya menikmati keindahan alam yang ada di Pura Tanah Lot ini dengan berjalan-jalan di sekitar area ini dan tidak lupa selalu mengabadikan momen ini.
sayang ya guys, saat ini kita tidak boleh menyeberangi jembatan itu karena menurut informasi dari tempat pariwisata yang ada di sana, petugasnya mengatakan bahwa itu sudah rapuh dan tidak diperkenankan pengunjung untuk menyeberang lewat situ karena berbahaya untuk pengunjung itu sendiri. Jadi hati-hati ya guys. Setelah seharian ini kami berjalan-jalan di Desa Trunyan yang penuh misteri serta perjalanan panjang dari Kintamani ke Tabanan dan ditutup dengan menikmati keindahan alam di Pura Tanah Lot, akhirnya kami melanjutkan perjalanan menuju hotel. Hotel ini kami pesan melalui aplikasi Traveloka. Traveloka dulu, Travel Senang kemudian. Tadinya Pak Ade berencana akan menghabiskan malam dengan berjalan-jalan di sekitar hotel. Namun karena kami sampai hotel sudah terlalu malam dan lelah, akhirnya daerah Kutai ini kami hanya menghabiskan malam dengan beristirahat di hotel. Hotel ini Pak Ade booking dengan harga 375.309.
Ada beberapa hal yang perlu Pak diinfokan ya guys mengenai hotel dan daerah di sekitar Kuta ini. Info pertama, ada beberapa hotel yang letaknya agak masuk ke dalam melalui gang sempit sehingga Pak D agak kesulitan mencari hotelnya. Terpaksanya Pak D meminta tolong sama kakak buat turun dari mobil dan mencari hotelnya by foot. Sementara Pak D mengikuti dari belakang dengan pelan. Soalnya di sini mobil juga harus berjalan pelan karena ini adalah daerah yang cukup ramai dengan pejalan kaki. Info yang kedua, di sekitar Kuta ini banyak pertebaran bar-bar kecil dan besar yang terkadang penuh dengan hingar-bingar house musik. Buat traveler yang tidak terbiasa dengan keramaian, Pak sarankan lebih baik tidak booking hotel di daerah ini kecuali jika teman traveler memang suka dengan dunia malam dan dunia dugem. Mungkin ini tempat yang cocok. Hotel yang Pak booking ini namanya Simpang In Kuta. Yang sebenarnya Pak agak menyesal booking di sini karena ternyata kenyataan hotelnya itu lain dari yang mereka tampilkan di Traveloka. Hotelnya agak kumuh dengan tanaman rambat dan pohon besar, serta gelap juga, menambah rasa takut dan khawatir buat Pak dan tim. Tapi ya berhubung hari sudah malam dan kami lelah, akhirnya kami berusaha untuk beristirahat di sini. Dan informasi selanjutnya, kebetulan di saat itu kami menemukan banyak orang-orang Eropa yang kelihatannya dari Rusia menginap di tempat ini mungkin dengan daily rate, karena memang yang Pak dengar kabarnya di Bali pada saat itu memang menjadi tempat kunjungan utama oleh orang-orang Rusia tersebut. Tapi ya at least mereka tidak mengganggu kita kok. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Pak Ade dan tim di video etapa keempat ini. Namun perjalanan Pak Ade dan tim masih berlanjut pada etapa kelima dan etapa selanjutnya, yang tentunya akan lebih menarik dan akan lebih banyak tips-tips yang akan diberikan. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Jaka sembuh makan 2 buah delima. Kita bersambung ke etapa kelima. Assalamualaikum.